Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mardianese, NPM 1810305076. Saya akan mempresentasikan tentang inovasi pembelajaran. Subtema yang saya peroleh yaitu sumber belajar. Materinya tentang sel kelas 11. Inovasi ini berjudul pengembangan video pembelajaran pada materi sel sebagai sumber belajar di masa pandemi COVID-19. Latar belakang. Sejak pemerintah mengumumkan kasus pertama penyakit virus corona pada Maret 2020, Indonesia sedang menghadapi masa pandemi. Di bidang pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerapkan kebijakan home study atau belajar dari rumah, khususnya untuk satuan pendidikan yang berada di zona kuning, oranye, dan merah. Pembelajaran daring adalah penggunaan internet untuk mengakses materi, berinteraksi dengan materi, instruktur, dan pembelajar lain, supaya mendapatkan dukungan selama proses pembelajaran dengan tujuan memperoleh pengetahuan, menciptakan pemahaman, dan untuk berkembang dari pengalaman belajar. Belajar merupakan suatu sistem yang tidak terlepas dari komponen-komponen lain yang saling berinteraksi di dalamnya. Salah satu dalam komponen tersebut adalah sumber belajar. Implementasi penggunaan sumber belajar dalam proses pembelajaran yang efektif merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Terdapat kendala pada saat proses pembelajaran, yaitu guru kurang memberikan penjelasan sehingga materi yang disampaikan kurang menarik, menyebabkan siswa mudah bosan dalam pembelajaran. Sumber belajar yang digunakan guru kurang efektif dalam memahami materi sehingga perlu mengkombinasikan sumber belajar dengan media lain seperti video pembelajaran. Permasalahan, sumber belajar yang digunakan guru saat pembelajaran biologi materi sel yaitu buku paket. Hal ini kurang efektif karena susah untuk memahami materi. Permasalahan yang kedua yaitu guru masih kurang memberikan penjabaran, kurang adanya praktikum sehingga kurang mengetahui bentuk aslinya. Rancangan dasar inovasi. Dari permasalahan yang diangkat terdapat kendala, yaitu saat proses pembelajaran guru kurang memberikan penjelasan sehingga siswa kurang memahami materi yang disampaikan. Maka dari itu perlu adanya kombinasi sumber belajar supaya siswa tidak bosan dan lebih mudah memahami materi. Salah satunya yaitu dengan membuat video pembelajaran. Sumber belajar yang bisa digunakan untuk mensiasati permasalahan tersebut salah satunya dengan membuat video pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang efektif. Karena video pembelajaran ini mampu menampilkan konsep secara nyata, mampu menampilkan pembelajaran secara prosedur atau tersusun, dan juga materi yang dikembangkan ini sesuai dengan media video pembelajaran, yaitu proses pengambilan gambar dan presentasi video. Rancangan inovasi ini dipilih dengan harapan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Siswa dapat lebih tertarik untuk menyimak materi dan tidak bosan dalam proses pembelajaran. Media video ini dipilih karena video pembelajaran memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu memberikan pesan yang dapat diterima secara lebih merata oleh siswa. Kedua, sangat bagus untuk menerangkan suatu proses. Ketiga, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Keempat, realistis, dapat diulang dan dihentikan sesuai dengan kebutuhan. Kelima, memberikan kesan yang mendalam yang dapat mempengaruhi sikap siswa. Selanjutnya, tahapan merancang video pembelajaran. Membuat dan menyusun video pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran ada banyak tahapan yang harus dilakukan. Beberapa tahapan merancang video pembelajaran yaitu yang pertama, menyusun struktur materi pembelajaran yang diambil dari silabus yang digunakan di sekolah. Silabus yang dibangun bertitik tolak dari standar isi. Materi-materi yang disusun dan diurutkan berdasarkan kompetensi dasarnya. Kedua, perancangan struktur video pembelajaran. Yang ketiga, pengumpulan data-data yang berhubungan dengan materi ajar. Dan yang keempat itu membangun tampilan video pembelajaran.
Untuk strategi inovasinya ini, video pembelajaran akan diupload 2 hari sebelum pembelajaran. Link dibagikan di grup WhatsApp sehingga siswa dapat mendownload terlebih dahulu dan mempelajarinya. Supaya produk pengembangan bahan ajar dan video dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka perlu diberikan beberapa saran yang terkait. Di antaranya adalah dengan cara menambah materi-materi sehingga produk yang dihasilkan lebih baik. Pengembangan tidak hanya terbatas pada kontekstual, namun dapat dilakukan dengan cara metode-metode atau strategi yang lain. Tentunya sesuai dengan karakter tiap peserta didik yang ada di sekolah masing-masing. Dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, dapat memudahkan kita dalam mempelajari dan memperoleh informasi yang kita butuhkan dari manapun, kapanpun, dan siapapun. Di bidang pendidikan, perkembangan teknologi informasi mulai berdampak positif. Sumber belajar harus beragam untuk menyediakan siswa dengan berbagai pengalaman. Dengan adanya video pembelajaran ini diharapkan agar siswa mampu meningkatkan minat belajar, memotivasi dalam proses pembelajaran, serta siswa memperoleh gambaran secara nyata mengenai konsep yang dikaji dan menjadi suatu kelebihan tersendiri. Karena peserta didik secara tidak langsung diajak memahami konsep secara nyata terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah yang lebih baik serta membuat siswa lebih mandiri lagi dalam proses pembelajaran. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.